Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini kita akan memasuki materi baru. Dapat Ananda lihat di judul yang tertulis, yaitu dasar algoritma dan pemrograman. Sebenarnya ini adalah materi yang bisa dibilang cukup sulit atau rumit pada ruang lingkup pelajaran kita informatika. Pada materi ini, untuk menguasainya kita dituntut harus memiliki logika atau nalar yang kuat agar kita bisa memahami bagaimana proses pemrograman itu. Namun pada kelas 10 ini kita hanya belajar dasar-dasarnya saja dulu. Nanti pada kelas 11-12 baru nanti akan Anda pelajari hal-hal lebih lanjut tentang pemrograman ini. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran dasar algoritma dan pemrograman dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, komputer ini memiliki elemen penting, salah satunya yaitu software atau perangkat lunak. Dengan perangkat lunak inilah kita dapat berinteraksi dengan komputer. Nah, yang menciptakan perangkat lunak atau komputer ini disebut dengan programmer. Bagaimana programmer tersebut dapat menciptakan sebuah software sesuai dengan kebutuhannya? Mari kita bahas. Yang pertama harus kita ketahui yaitu apa itu algoritma. Maka akan Bapak sampaikan apa itu definisi dari algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Di sini ada kata logis. Kata logis ini merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma itu harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Jadi, algoritma adalah spesifikasi urutan langkah untuk menentukan pekerjaan tertentu. Agar Ananda bisa lebih memahami definisi algoritma, maka ini Bapak berikan beberapa contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu proses membuat kue. Nah, algoritmanya adalah resep kue. Salah satu contoh langkah dalam resep kue yaitu masukkan telur dalam wajan, kocok sampai mengembang. Nah, itu adalah salah satu algoritma dalam membuat kue. Nah, ada beberapa contoh lagi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga misalnya kita ingin makan. Nah, bisa kita tulis algoritmanya yaitu yang pertama kita mengambil piring, yang kedua mengambil nasi, yang ketiga mengambil lauk pauk, yang keempat mengambil sendok atau kita bisa mencuci tangan, dan lain-lainnya selanjutnya. Nah, itu proses-proses itu, step by step itu disebut dengan algoritma. Lalu, bagaimana sebuah algoritma bisa menjadi sebuah program? Saat kita menemukan sebuah masalah dan membutuhkan sebuah program untuk memecahkan masalah tersebut, maka langkah pertama kita yaitu menulis algoritma step by step untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kita harus menuangkan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer. Terdapat banyak jenis bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Contohnya ini nanti ada bahasa Pascal, C atau C++, Java, dan lain-lainnya. Lalu setelah kita tuangkan algoritma itu ke dalam bahasa pemrograman, barulah sebuah algoritma itu menjadi program. Jadi program ini adalah kumpulan pernyataan komputer. Sedangkan algoritma adalah metode atau tahapan sistematis yang ada di dalam program. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman.
Jadi, program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Oke, jadi beginilah tahapan dalam melakukan pemrograman. Yang pertama, adanya masalah. Kita definisikan masalah tersebut apa. Lalu kita tuliskan algoritmanya. Setelah itu kita dapat menuliskan algoritma tersebut ke dalam program atau bahasa pemrograman. Lalu kita melakukan programming atau sebagian orang menyebutnya ngoding gitu ya. Lalu setelah programnya kita tulis dengan lengkap dan dengan utuh dari awal sampai akhir, yang selanjutnya kita lakukan yaitu mencari kesalahan. Karena salah satu karakter saja kita menuangkannya dalam bahasa pemrograman, contohnya seharusnya koma kita buat titik, maka itu program itu tidak akan jalan sama sekali. Karena itu kita perlu melihat kembali adakah kesalahan penulisan program dari awal hingga akhir. Biasanya pada software pemrograman sudah ada fitur untuk mencari kesalahan. Selanjutnya itu kita uji. Setelah kita selesai memprogram, kita uji dan kita verifikasi. Setelah itu kita dokumentasikan program tersebut. Nah, yang terakhir yaitu setelah program kita sukses, program kita jadi dan bisa dipakai oleh banyak orang, kita harus tetap melakukan pemeliharaan ataupun pembaharuan terhadap program tersebut. Agar program itu kadang walaupun sesempurnanya kita membuat program, masih ada kesalahan-kesalahan minor atau kita sebutnya bug atau bug, tulisannya BUG. Nah, itu bisa jadi masih terdapat bug dalam program kita. Kita juga bisa melakukan pembaharuan agar program yang kita buat itu tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, itu saja materi kita untuk pertemuan awal dari materi dasar algoritma dan pemrograman ini. Sekarang Bapak ingin Ananda semua bertanya tentang materi kita ini. Silakan Ananda munculkan pertanyaan seputar algoritma atau seputar pemrograman, apa yang ingin Ananda ketahui. Silakan tuliskan saja pertanyaannya pada grup. Insya Allah minggu depan akan Bapak jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Kita sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa kembali berjumpa di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat juga. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.